Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabagdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas. Sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau. Yang dikagumi pada saatnya akan musnah. Yang disayangi pun pada waktunya akan berpisah. Hari ini hari terakhir kita di tahun 1444 Hijriah. Ketika nanti matahari tenggelam masuk waktu maghrib, tahun kita pun telah berganti. 1 Muharram 1445 Hijriah. Waktu sangat cepat berlalu. Tahu-tahu kita tersadar dengan waktu yang berubah sangat cepat. Baru rasanya tahun baru, sudah tahun baru pula. Baru hari Selasa, sudah Selasa pula. Satu di antara tanda-tanda kiamat, perubahan waktu yang berlalu sangat cepat. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang yang lalai dengan waktu. Karena tiap menjelaskan tentang waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memulainya dengan kalimat sumpah. Wal asri, demi masa. Sumpah. Allah yang bersumpah. Makanya sampai kapanpun tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan waktu. Kita manusia pada akhirnya akan dikalahkan oleh waktu. Tiap orang ada waktunya. Tiap waktu ada orangnya. Tiap zaman ada manusianya. Tiap manusia ada zamannya. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya yang merasa manusia itu pasti akan rugi, dalam kerugian besar. Kalau kita termasuk manusia, jangan-jangan kitalah yang disebutkan orang yang rugi itu. Satu tanda orang-orang yang rugi, lalai dengan waktu. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai? Kita koreksi. Karena akhir tahun ini waktunya untuk menghitung-hitung diri. Saatnya itu untuk muhasabah. Kita harus ngaca, melihat wajah kita sendiri di depan cermin. Kadang-kadang karena terlalu sering melihat wajah orang, mengurus urusan orang, kita lupa dengan urusan kita sendiri. Ada 3 tanda orang yang lalai dengan waktu yang terus berjalan. Pertama, orang yang lalai dengan waktu itu, dia tidak merasa sedih, tidak merasa menyesal, tidak merasa gundah dan gelisah ketika kesempatan ibadah berlalu begitu saja.
Bapak Saudara, kalau tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa gundah dan gelisah ketika momen-momen ibadah berlalu di hadapan kita, itulah tanda kalau kita sebenarnya adalah orang yang lalai. Sedetik yang berlalu tidak bisa dijemput, tidak bisa kembali. Jangankan sehari, seminggu, sebulan, sedetik yang berlalu tak bisa ditarik. Kalau kita melewati hari yang sama, malam yang sama, mataharinya sama, tapi memanfaatkan waktunya seperti apa? Ada orang yang bangun di sepertiga malam, dia mampu untuk rukuk dan sujud, dia sanggup menyentuh air yang dingin di cuaca yang ketika itu sedang enak-enaknya tertidur. Dia bangkit karena Tuhannya. Dia tidak ingin disanjung dan dipuji, dia hanya ingin mengharap ridho Tuhannya. Kesempatannya adalah kesempatan terbaik di ketika malam itu. Ada orang yang tidur pulas, dengkurnya keras, tak sempat dia untuk bangkit, tak sempat dia untuk berwudu, tak sempat dia untuk rukuk dan sujud. Dia tidak merasa menyesal, dia merasa biasa-biasa saja ketika bangun di pagi hari. Dia telah lalai dengan waktu itu. Karena itu, ketika momentum ibadah berlalu dan kita tidak merasa menyesal, jangan-jangan kita sudah termasuk yang lalai dengan waktu yang kita lewati. Kalau sekedar hidup, sekedar bekerja, kata Buya Hamka, monyet hidup juga. Kalau sekedar bekerja, kerbau bekerja juga. Tapi harga kerbau dihitung dari dagingnya. Makin gemuk makin mahal harganya. Harga manusia, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati untukmu, untuk menguji kamu siapa yang paling terbaik amal ibadahnya. Gajah mati masih ada gadingnya, harimau mati ada belangnya, rusa mati ada tanduknya, badak mati tinggal culanya, manusia mati. Apa yang tinggal? Kalau manusia mati, dia akan jadi cerita bagi orang yang masih hidup. Maka apa yang kita buat hari ini akan jadi sejarah esok hari. Yang hari ini tidak bisa diulang besok, yang kemarin tidak akan bisa kembali. Tanda pertama orang yang lalai adalah dia tidak ada rasa sesal dan rasa sedih. Dia tidak ada rasa gelisah ketika momentum ibadah berlalu di hadapannya. Maka solat yang paling Allah cintai, solat di awal waktu, bukan yang lalainya. Solat yang Allah cintai, solat yang orangnya melangkahkan kaki menuju tempat berjamaah, yang memenuhi panggilannya. Karena pada akhirnya nanti kita akan disolatkan. Pada akhirnya nanti kita juga akan diantarkan ke masjid. Pada akhirnya nanti orang lain bahkan yang harus banyak menolong untuk mengurus kita.
Satu. Yang kedua, apa tanda orang-orang yang lalai? Orang lalai itu dihitung, bisa dilihat tandanya. Yang kedua adalah menganggap enteng dan remeh dosa-dosa yang dilakukannya. Ini kan bukan dosa besar, ini kan dosa biasa, orang juga kerjakan. Ini kan bukan hal yang berat di hadapan Tuhan, ini kan mudah untuk diampuni. La kabair mal istighfar wala saghair mal istimrar. Tidak ada dosa yang besar kalau tiap hari kamu gempur dengan istighfar, tapi tidak ada dosa yang kecil kalau terus-terusan kamu tumpuk dan kamu tambah. Yang kecil bisa jadi bukit. Karena itu momentum untuk mohon ampunan kepada Allah lah yang harus kita perbanyak di akhir hayat kita. Tidak mungkin kita hidup tanpa dosa. Banyak orang bertambah tua, bertambah maksiatnya, bertambah uzur, bertambah pula mungkaratnya. Dan itu sudah ada makhluk di luar manusia, namanya setan. Tambah tua, tambah banyak maksiatnya, tambah tua, tambah banyak mungkaratnya. Kita jangan sampai meniru cara setan. Tambah tua, tambah durhaka. Karena bukan hanya sekedar lalai, tapi laknatlah yang akan kita terima. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.